Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman operator. Semoga teman-teman operator dalam keadaan sehat walafiat dan diberi limpahan rezeki yang berkah dan halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman operator, teman-teman dokter SD, SMP dan SMA. Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya. Pada hari ini kita mau berbagi kepada teman-teman terkait dengan mutasi atau pindah siswa dari MTS ke sekolah negeri. Pada dasarnya siswa MTS yang pindah ke sekolah negeri memang agak menyulitkan administrasi ya teman-teman. Namun kalau kita ikuti caranya, kalau kita ikuti alurnya itu tidak akan menyusahkan ya. Tapi ada beberapa perbedaan antara perpindahan siswa dari sekolah negeri ke sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbud ya, dibandingkan dengan siswa yang pindah dari MTS yang di bawah naungan Depak pindah ke sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbud. Itu agak merumitkan. Langsung saja teman-teman kita buka websitenya di Perpal PD ya untuk melihat siswa yang terkendala baik itu NISN-nya maupun NIK-nya ya. Perpal PD kita pilih yang ini ya teman-teman, Perpal PD data kemendikbud.go.id. Nah di sini untuk login username dan passwordnya ini biasanya sama dengan login ke Dapodik ya teman-teman. Silakan login. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam websitenya Perpal PD ya. Ini Perpal PD yang new. Di sini ada dua residu, artinya ada dua orang siswa saya bermasalah. Nanti kita lihat permasalahannya itu di mana. Bisa langsung diklik di sini atau di sini juga bisa teman-teman. Biar kita tahu residunya itu kenapa. Ada dua siswa. Yang pertama ada Ahmad Prayoga Alexander. Di sini dia terkendala dengan NIK ya, artinya di sini disebutkan NIK-nya itu tidak sesuai dengan Dukcapil. Kemudian di sini Ahmad Saprijal ini adalah NISN-nya disebutkan di sini ganda atau dipakai lebih dari satu orang. Ini adalah siswanya ini terdaftar di sekolah MTS yang pindah dari MTS ke sekolah kami. Kita bisa lihat bisa kita lihat nanti di sini. Kita bisa lihat itu kendalanya itu di sini teman-teman. Klik di gambar gambar seperti gambar orang ini ya. Kita bisa lihat di situ di profil siswanya itu. Kemudian di sini kita bisa lihat di quality control-nya teman-teman. Silakan klik di bagian quality control ya. Di sini terlihat bahwa siswa kami ini memiliki NISN yang ganda, bahwa dia masih terdaftar atau aktif di MTS swasta Darul Hasanah ini ya. Jadi dia MTS atau MSN yang pindah ke sekolah kami. Jadi di sini pun dia masih nampak aktif di sekolah kami karena sudah dilepaskan dari sana. Dia di sini pun sudah aktif nampaknya. Jadi kedua-duanya ini nampak aktif, tapi pada dasarnya siswanya itu kan cuma satu. Tapi karena dia masih aktif terlihat di sana, makanya dia terlihat ganda teman-teman. Di keterangannya ini itu disebutkan. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah hubungi operator yang ada di MTS tersebut. Saya sudah menghubungi operator ini untuk dilepaskan dari emis. Karena kalau dia di MTS itu mereka beda dengan Dapodik ya. Kalau di sekolah negeri dia biasanya Dapodik, tapi kalau di MTS atau di bawah lingkungan Kemendak dia itu disebut dengan emis. Pada dasarnya cara kerjanya sama dengan Dapodik teman-teman. Jadi saya sudah hubungi operator di MTS ini, saya minta untuk dilepaskan siswa tersebut dari sekolah MTS ini supaya tidak ternampak ganda nanti NISN-nya. Kemarin sudah dikirim ke saya via WA ya, via WhatsApp, bahwa siswa ini telah dikeluarkan dari emisnya teman-teman. Di sini saya sudah simpan ya. Baik teman-teman, ini adalah surat keterangan pindah atau keterangan keluar yang diberikan oleh MTS Darul Hasanah itu kepada saya via WA beberapa waktu yang lalu. Jadi setelah saya sampaikan untuk dilepaskan, dia melepaskan siswanya itu atau dikeluarkan dari aplikasi MS-nya itu
akan keluar surat seperti ini dari aplikasi itu, teman-teman. Ini dikirimkan kepada saya via WA, makanya tanda tangannya belum. Pada dasarnya suratnya ini sudah sampai ke kami dengan stempel dan tertanda tangan. Perlu teman-teman ketahui bahwa apabila siswa tersebut berasal dari MTS pindah ke negeri, ke sekolah negeri, dia ada 2 tahap yang harus dilakukan oleh operatornya tersebut, teman-teman. Yang pertama, operatornya mengeluarkan siswa itu dengan akun operatornya di EMIS. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus dikeluarkan dari akun kepala sekolah juga melalui aplikasi EMIS. Jadi dia harus 2 kali dikeluarkan, teman-teman. Kalaupun tidak 2 kali dikeluarkan, setidaknya ketika dia sudah mengeluarkan surat keterangan pindah seperti ini, seperti yang tertera di sini ya, surat keterangan pindah di sini, tugas kita selanjutnya adalah melakukan penarikan data dari SD-nya kemarin, teman-teman. Jadi kita itu kalau dia kelas 1 sebaiknya ditarik dari SD-nya saja. Kelas 1 MTS ketika pindah ke kita sekolah negeri kelas 1 SMP sebaiknya ditarik dari SD-nya saja. Jadi memang nampak 2 nanti siswanya itu. Seperti yang terlihat di sini tadi ada nampak ganda NISN-nya, satu di MTS Darul Hasanah, satu lagi di SMP kami. Nah, jadi ketika kita sudah tarik siswanya itu ke dalam Dapodik, jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah lakukan tarik data di aplikasi Dapodik. Kemudian setelah kita lakukan tarik data nanti, jangan lakukan sinkron dulu, teman-teman, tapi laporkan kepada operator MTS itu supaya dilakukan persetujuan. Karena ketika kita melakukan penarikan data di aplikasi EMIS akan nampak permintaan persetujuan untuk dilakukan penarikan data. Misalnya seperti ini, teman-teman. Saya sudah berkoordinasi dengan operator MTS-nya itu. Setelah saya lakukan tarik data, di sini teman-teman, setelah kita melakukan penarikan data di Dapodik, jangan disinkron dulu, teman-teman. Setelah kita lakukan penarikan data, maka kita harus lapor lagi kepada operator MTS tersebut. Di sini akan muncul nama siswa yang akan kita tarik itu. Di sini akan muncul namanya, kemudian siswa itu harus disetujui oleh kepala sekolahnya untuk dilepaskan dari MTS itu atau dari EMIS ini supaya dia bisa masuk ke sekolah kita, teman-teman. Jadi begitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami alurnya. Ketika sudah kita tarik dari SD-nya, jadi kita harus melakukan tarik data dari Dapodik. Setelah kita lakukan tarik data, di sini akan muncul nama siswa yang kita tarik itu, tapi ini khusus bagi siswa yang sudah terdaftar di EMIS, salah satu sekolah MTS ya. Setelah terdaftar siswa tersebut di EMIS, kadang-kadang siswa itu sudah mendaftar di EMIS, terdaftar di EMIS, kemudian mungkin karena satu dan lain hal, siswa tersebut harus pindah, tak ngikut orang tua atau alasan lain, pindah ke sekolah negeri. Saya sarankan kalau masih di kelas 1, tariklah siswa itu dari SD-nya, kemudian lapor kepada operator EMIS-nya untuk dilepaskan dari EMIS atau dari MTS itu. Kemudian setelah dilepaskan dari sana, keluarlah surat mutasi atau surat pindah seperti ini dari sekolah MTS yang kita kerjasama itu. Selanjutnya, lakukan tarik siswa di aplikasi Dapodik, kemudian kita lapor lagi kepada operator EMIS untuk dilakukan persetujuan. Di sini ada persetujuan mutasi siswa keluar. Kalau sudah kita lakukan tarik data, di sini muncul nama siswanya itu, teman-teman. Muncul nama siswanya, kemudian disetujui oleh kepala sekolahnya, baru siswa itu bisa masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Jadi begitulah alurnya, berbeda dengan Dapodik, teman-teman. Kalau Dapodik, setelah kita keluarkan dari aplikasi Dapodik siswa tersebut, ketika ditarik oleh sekolah yang lain, kita tidak ada lagi persetujuan dari operator ataupun dari kepala sekolah. Namun
bila kita berhubungan dengan MTS atau berhubungan dengan aplikasi EMIS, setelah kita tarik harus ada lagi persetujuan dari kepala sekolahnya atau dari operatornya untuk bisa ditarik ke aplikasi Dapodik atau ke sekolah negeri yang kita miliki. Jadi begitu ya teman-teman, semoga teman-teman dapat memahami. Kalaupun belum begitu paham, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman, supaya nanti bisa kita diskusikan antara aplikasi EMIS dengan aplikasi Dapodik yang sama-sama mengelola data siswa di sekolah MTS atau di bawah naungan Kemenak maupun di sekolah di bawah naungan Kemendikbud. Jadi begitu ya teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Silakan klik like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel kami. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.